Selamat datang di Teman Ngopi. Ngopeni pikiran. Bisa ngeramal nggak, Vi? Tergantung, Pak. Memprediksi. Kan banyak yang nggak mau dikatakan meramal kan? Lebih keren lah memprediksi gitu. Tergantung amplopnya kalau. Nah, atau pengalaman masa lalu Billy Sos. Nah, Bapak salah nanya ke saya. Ini lebih senior. Ini kan pengalaman masa lalu. Siapa tahu kamu pengalaman masa kini gitu. Iya, kan lebih kekinian kalau Saya ini. masa depan. Tapi banyak loh ya. Saya punya teman gini. Sebenarnya dia nggak bisa apa-apa. Teman saya ini nggak bisa apa-apa. Dan saya sudah konfirmasi dulu teman saya kerja. Sudah konfirmasi dia itu hanya ngawur. Ngawur. Tapi ada yang percaya? Banyak, bukan hanya ada, banyak. Terus saya tanya sebetulnya, dia kan ngelihat apa ini namanya garis tangan itu kan, membaca ngawur ya. Tapi banyak yang iya-iyain Dan percaya. dan oh iya ya, kok tahu? Oh iya ya, kok tahu gitu. Jadi sebenarnya dibaca relate gitu, Pak ya. Iya, dibaca relate gitu. Padahal mungkin kan karena itu temen satu kantor, mungkin kan sudah ngelihat kan, oh perilakunya seperti ini seperti ini gitu. Dan sebetulnya tendensi dia untuk melakukan itu cuma satu, bukan itu nggak dibayar, Bli. Oh, nggak dibayar, supaya dia bisa megang tangan cewek. Modus berarti, Pak ya. Itu modus dulu banget. Modus zaman dulu, betul. Ya karena kalau dari sisi tampang nggak menjual. Jadi modusnya itu kan modus zaman dulu ya. Tapi itu dia ngawur. Dan banyak yang percaya, bukan ada aja banyak. Dan itu tadi relate gitu. Relate ya, gitu. Oh, kok tahu sih? Oh, kok tahu sih? Ya saya sempat di fase itu, Pak. Pakai kartu remi gitu. Padahal saya juga asal aja gitu kan, sempret gitu. Tapi kan emang saya tahu nih kan, ini orangnya begini tipenya, ini orangnya begini tipenya. Jadi saya baca pun ya berdasarkan mereka gitu. Nah itu mereka percaya aja gitu. Kok sayang waktu itu saya nggak kepikir amplop ya, Pak. Paling enggak kan pakai kaleng roti itu. Oh iya. Dilubangin kan. Iya. Jadi kelonteng. Harusnya gini, dengan pembukaannya ini harus ada maharnya ya. Iya. Karena ada energi yang dikeluarkan. Bukan membayar ya. Bukan. Mahar. Ini hanya pertukaran energi Iya. aja. Nah, itu kayaknya Itu free. sekarang itu. Itu Iya, free kan? free. Hanya mahar aja. Mahar aja. Nah, Aja. Penggantian keren juga ya. Iya. Apalagi kalau maharnya sebesar sapi ya. Berapa puluh juta itu. Nggak muat, Pak, kalengnya. Oh, nggak muat Harus kaleng. transfer sekarang, Mas. Iya. Gini Pakai aja. QR dong sekarang. Berarti ini sekarang udah lebih maju lagi di kaleng atasnya itu QR. Iya. Enak kan tinggal Atas chat. nama Evi kan ada Iya. nih. Kan udah gampang. Oh, itu malah jadi ide teman ngopi. Nah, ini kalau kita di sini ada kayak kalender itu tapi QR. Biar bisa di zoom langsung ngeklik. Iya. Langsung ngeklik. Nggak usah repot-repot ya. Iya, nggak usah. Gak usah nanya rekeningnya berapa gitu, gak usah nanya kan, udah tinggal klik. Next ya, next pasang di sini ya. Tapi pernah nggak Evi mengalami satu fase yang percaya sekali dengan orang meramal? Pernah, Pak. Kok gue banget ya, kok tahu banget gitu? Iya. Dan itu Bukan apa sama ya? Bunda kan? Oh, enggak, belum kenal. Jadi apa ya? Karena maksudnya waktu itu belum banyak tahu gitu. Ketika diramal ini merasa kayak ih gue banget ya gitu. Kok bener semua yang diomongin ini gitu. Semacam apa ya dapat Kepercayaan ya? ya dapat kepercayaan gitu, Pak. Itu faktornya apa itu, Pak? Dan kadang kan nggak menyadari gini ya, saat itu kan nggak menyadari bahwa semua yang diomongkan oleh para Pembaca. pemprediksi itu atau reader lah, Iya, reader. ya, Ya, lebih keren. ya kita tidak menjudgment, tapi kan reader itu banyak ya, tarot reader Iya. itu kan reader juga.
Tidak semua memang. Tapi banyak yang menggunakan efek Barnum. Efek Barnum itu melihat hal-hal yang umum kemudian dibuat khusus. Misalnya kayak gini, saya ketemu sama Evi ini. Kemudian saya buka kartu. Evi ambil satu kartu. Nah, gambar dari kartu itu kan tergantung kita mempersepsikan kan. Iya. Semua orang akan mempunyai persepsi yang berbeda. Tetapi bagaimana supaya persepsi umum itu menjadi khusus? Nah, ketika dibuka, saya akan mengungkapkan satu hal yang umum yang semua orang itu mengalami. Semua orang itu mengalami. Itu umum kan? Iya, umum. Vi, dalam bulan ini ada satu hari yang di mana kamu sangat gelisah. Ya iyalah. Ada gitu, minimal tanggal tua. Lah, kalau awal bulannya itu berarti nggak sehari dong. Kalau awal bulan juga udah gelisah. Ya, artinya itu kan hal yang umum. Iya. Efek Barnum. Hal yang umum yang sebetulnya dialami oleh semua orang. Vi, aku melihat nih, dalam satu bulan ini kamu mengalami satu hari yang gelisah. Tapi karena saya sedang berhadapan dengan Evi, maka Evi menganggap itu adalah khusus buat dia. Bukan buat Bliswas, bukan buat Bunda Dita. Padahal Bliswas juga mengalami, ya, Bunda Dita juga mengalami. Satu bulan, satu hari yang gelisah. Kayaknya berhari-hari deh. Nah, akhirnya kan menjawab kan, oh iya Pak. Oke. Kalau kamu ingat, Vi, kita mundur sedikit, Vi. Iya. Di tanggal berapa? Akhirnya kan menjelaskan sendiri kan? Iya. Tanggal 5 kemarin sih, Pak. Kira-kira kamu tahu nggak faktornya apa? Nah, Jawab sendiri. iya. Nah itu sekali lagi itu kan efek Barnum kan? Efek Barnum seperti saya sedang mencari jodoh, Pak. Oke, kita buka kartu. Akhirnya ketemu satu kartu kan? Saya baca nih kartunya dengan efek Barnum. Tahun ini kamu akan bertemu dengan orang yang menggetarkan hatimu. Iya. Tahun ini loh. 1 tahun. Dan semua orang mengalami itu. Itu kan kemudian terlihat khusus bagi dia. Hal umum yang kemudian terlihat khusus bagi dia. Atau kemudian kalau kemudian, oh, tahun kemarin sebenarnya kamu sudah menemukan loh orang yang menggetarkan hatimu. Iya sih, mosok dalam setahun dia nggak ketemu. Aduh, gimana? Kamu telah melewatkan. Ya, Cocok. kamu telah melewatkan kesempatan itu. Ya. Dan karena kamu sudah melewatkan, ini agak susah untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Tetapi ada peluang. Ya. Kan selalu memberikan celah kan untuk gitu kan, selalu memberikan celah. Nah, ini efek Barnum. Kalau kita tidak menyadari, maka kita menganggap itu spesial. Buat kita yang dibaca, iya, itu spesial. Tapi ya sekali lagi karena banyak yang tidak percaya diri, Iya. banyak yang tidak bisa mandiri, akhirnya mau nggak mau ya percaya seperti itu. Iya, kalau sekarang sih rasanya geli aja ya. Dengar kayak gini rasanya. Kalau pada saat itu kan langsung masa ditungguin itu kan sebulan kan? Sama kayak waktu kita ke Bali, kan temennya Dilan, yang kita di kafe yang makan steak itu kan dia seorang tarot reader, masih remaja. Iya. Dilan tanya sama saya, bilang sama saya kan, Pak, temanku tarot reader, buka praktek di mana? Di online, Pak, di TikTok. Ketemu sama saya karena lagi makan sushi, saya sama Dilan ngajak temannya itu kan saya tanya kan, klienmu banyak nggak? Banyak Om. Satu hari berapa? Ya minimal 4 ada deh. Satu hari. Kemudian satu orang berapa? Ngasih fee ke kamu. Dia bagi-bagi. Ada yang konsultasi per masalah, ada yang konsultasi per jam, dan ada yang konsultasi ketemu, dan tarifnya beda-beda. Nah, saya tanya, yang paling murah? Yang paling murah itu mereka mengajukan 5 pertanyaan. Berapa? 100. 500. Gede. Kayaknya perlu nih kita buka. Kita perlu belajar. Nah, saya kan tanya, mengapa kamu batasi 5 pertanyaan? Bagus jawabannya. Karena supaya fokus Om.
Iya. Supaya dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang penting. Penting ya. Oh, bagus juga gitu. Nah, saya tanya sama Dilan kan, sering traktir nggak temanmu? Iya, Pak, kan uangnya banyak. Kalau sehari 4 ya kan 2 juta. Itu kan yang paling murah. Iya. Kalau ada yang Kita anggap yang paling murah aja. Iya. 2 juta. Iya. Wih, Iya. gila. Dan saya tanyakan, itu klien baru atau return? Yang baru ada, yang return ada. Iya. Ya, ini bukan tentang benar dan salah, bukan. Bukan tentang baik dan buruk, bukan. Lihat peluang. Melihat peluang. Dan kalau itu bisa dijadikan profesi, ya silakan saja kan. Iya. Tetapi bukan dari praktisinya sekarang, dari masyarakatnya. Masyarakat itu mencari tentang prediksi, tentang membaca dirinya dengan media apapun juga. Ini untuk apa sih? Ini kan yang perlu kita gali kan. Itu, betul. Untuk apa? Apakah karena kurang pede? Kalau kurang pede sebabnya apa? Kan harus ditemukan itu. Iya. Jangan sampai terus-terusan kurang pede, kemudian nyari orang-orang tergantung seperti itu kan. Jadi nggak mandiri. Tetapi ya kenyataannya memang banyak. Nah, dari ramalan itu, Pak, misalnya kayak kita buka tarot gitu ya, membaca itu. Sebenarnya selain dari efek Barnum itu yang dijelaskan kepada klien, kan kadang ada kita tuh kayak membutuhkan kayak kepastian gitu kan. Ya, saya tanggal lahirnya sekian, nama saya sekian, ini jam sekian. Itu sesuatu yang pasti atau lebih ke kecenderungan, Pak? Kalau misalnya gini ya, ada seorang praktisi yang mengatakan bahwa ini pasti sudah terukur, sudah terbukti gitu. Kalau bagi saya itu bullshit. Dia tidak sadar atau tidak menyadari bahwa itu adalah kecenderungan. Yang namanya kecenderungan, nggak ada yang pasti. Nggak ada yang ngukur. Pernah nggak ada yang ngukur? Nggak ada. Keberhasilannya berapa persen? Nggak ada. Nah, walaupun saya menulis numerologi, saya membuka konsultasi numerologi, tapi saya tidak pernah mengatakan bahwa ini adalah kepastian. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya akan menjamin dengan ketemu nomor nama. Oh, namanya nomor 5. Sudah saya jamin bahwa karakter kamu sesuai dengan... Oh, enggak. Enggak. Karena itu kecenderungan, itu hanya bisa dijadikan referensi. Nah, kita harus jujur loh. Iya. Dan ini praktisi-praktisi juga harus jujur. Jadi nggak boleh ngeklaim, wah ini terbukti gitu. Wah, itu ngecap namanya, Bli. Itu ngecap. Kalau ngecap ya semua kecap nomor 1. Iya. Betul. Nah, kalau kita bisa jujur seperti itu, kan kita turut mengedukasi masyarakat. Kan? Iya. Ini kecenderungan. Loh, kalau ini kecenderungan gunanya untuk apa? Gunanya untuk cermin. Iya. Untuk cermin aja, untuk refleksi aja. Karena itu bukan kebenaran mutlak. Kalau memang itu berguna, misal saya nggak percaya diri, saya bisa ngomong nggak ya? Oh, ternyata karakter saya memang nggak bisa ngomong. Loh, jangan berhenti dong. Kalau kemudian dibaca misalnya, kamu nggak bisa ngomong, kemudian dia membenarkan, oh pantas. Aku nggak bisa ngomong loh dari dulu gitu. Terus diem. Loh, jangan jadi seperti itu. Kalau memang itu sudah ada kecenderungannya, ada referensinya, ya kamu berlatih. Itu loh tujuannya kan, untuk memperbaiki diri kan. Berlatih, kemudian meningkatkan kapasitas dirimu supaya nggak jadi seperti itu. Bukan untuk membenarkan dirinya. Kan kebanyakan sekarang karena hanya ingin mencari konfirmasi. Iya, makanya itu. Kadang-kadang kan kita nanya ke reader gitu kan, untuk memvalidasi, oh saya tuh begini, saya tuh begitu. Iya, untuk validasi. Gitu kan, buat betul, validasi iya. diri kan, jadi kan. Ketika dikonfirmasi sama si reader ini kan kita langsung, oh iya. Iya, pantesan saya begini ya. Iya. Jadi tidak ada tindakan untuk Iya. memperbaiki atau Betul. Nggak ada solusinya ya kan. Padahal mungkin tadi kayak Bapak bilang kan menjadi referensi. Referensi kan setidaknya, oh saya nggak cocok kerja di sini, cari yang lebih cocok. Atau kalau udah kerja di bagian itu bisa memperbaiki dirinya dengan berlatih, memilih untuk berlatih. Iya. Kayak belum nikah gitu, nggak dapat jodoh,
Kemudian setelah dihitung dari segala macam, oh auranya tertutup, gitu misalnya kan, atau ada yang melindungi dirinya dari apa entitas apa gitu kan, aura gelap gitu. Kemudian kan membenarkan, oh pantas ya, selama ini aku seperti itu gitu. Nah ini kan menjadi validasi kan. Nah kalau oh iya ya pantas aku seperti itu ya, kemudian berhenti sampai di sana, ya dia hanya blame dirinya. Nah memang tanggung jawab ini berat ya, tanggung jawab kepada teman-teman yang melakukan praktek untuk membaca kecenderungan, bukan meramal ya, tapi membaca kecenderungan dengan metode apapun juga. Anda punya tanggung jawab, tanggung jawab untuk mencerdaskan masyarakat, tanggung jawab untuk memberdayakan masyarakat, bukan malah kemudian memperdaya, bukan malah kemudian memanipulasi. Oh, jadi ATM, betul. Bukan itu bagus kan? Wah, apalagi yang datang lihat tasnya Hermes. Wow, kacamatanya Gucci. Wah, itu kalau bisa dibikin penasaran supaya datang terus. Itu kan celaka kan? Celaka, betul. Matanya jeli juga ya. Iya. Yang datang pakai sendal jepit, agak bau. Itu kalau bisa diselesaikan saat itu. Satu hari selesai. Nggak return. Nggak return. Udah, pokoknya. Toh soalnya dia tahu kan kalau mau disuruh balik lagi nggak punya duit. Iya. Ya kan celaka. Jadi orang hanya memanfaatkan orang lain sebagai ATM tadi. Ya bolehlah, profesi apapun itu boleh, baik. Selama kita tidak memanipulasi, kita mencerdaskan, kita membuat orang menjadi mandiri, itu baik. Nah, kalau kondisi kayak gitu memang ada pembelinya gimana, Pak? Nah, makanya beli. Ya kan di masyarakat kita kan gitu. Kan? Iya. Makanya yang menjadi tugas utama itu mencerdaskan atau meningkatkan literasi masyarakat gitu. Ya minimal kalau tadi ketemu Pak ya, ketemu yang sandal jepit itu tadi ya. Minimal dikasih tahu deh, kamu tuh begini. Tidak cocok sih, dikasih solusinya sekalian. Supaya apa? Kalau dia bisa berkembang, siapa tahu nanti dia kaya balik lagi. Salah ya. Oh iya. Salah ya. Untuk ini tadi ya. Tetap aja ya. Tetap ya kan. Iya. Pokoknya istilahnya duit aja ya. Kalau orang tanya numerologi gitu, saya akan bilang kamu nggak perlu konsultasi sama saya karena saya punya buku, harganya cuma 50.000. Ganti ongkos cetak. Terus bilang, Pak Agung, kenapa kok nggak digratisin kalau mau mencerdaskan kehidupan bangsa? Lo yang sing tuku kertasnya sopo? Mesin cetak buku itu sekarang mahal. Tintanya juga mahal. Itu cuma ganti ongkos cetak 50.000. Orang Jawa bilang kok medit Itu kan udah banyak cara mudah ya, artinya cara mudah itu supaya kita ingin masyarakat jangan dijadikan komoditas. Iya, komoditas. Sapi perahan, komoditas. Orang yang nggak tahu malah kemudian diperah-perah. Nah kalau sudah diperah-perah, dia malah pengen tahu, pengen diperah lagi. Ketagihan. Ya mungkin saat konsultasi pertama terbukti gitu, Pak. Terus datang lagi penasaran kan gitu kan? Iya. Akhirnya kecanduan kan? Iya. Balik tadi lah, paling tidak lihatlah ininya bukan level ya apa ya, kemampuan yang datang. Kalau emang nggak mampu, udahlah kasih solusi. Balik lagi ya. Kalau yang kaya biarin aja, balik biarin. Jadi kadang ada dulu waktu televisi masih suka iklan gitu, ada maskapai itu iklan kenyamanan ke ini dan segala macam. Itu ada satu maskapai yang nggak ngiklan, yang iklannya sekali karena setahun sekali ngiklan. Karena apa? Karena memang dia sudah bisa membuktikan dirinya tanpa iklan. Nah kalau orang yang bolak-balik ini terbukti, ada buktinya loh. Bliswas itu setelah saya ubah namanya, dia menjadi presiden. Presiden rumah tangga. Nah, ya udah benar. Presiden direktur di perusahaannya kan gitu kan. Nah, itu kan
artinya apa? Kenapa kok kita selalu bilang bahwa ini terbukti, ini terbukti, ini terbukti? Karena memang kita ingin meyakinkan orang lain. Oke, betul. Dari sisi advertising, marketing itu betul. Tetapi ketika itu berlebihan, kan ada sesuatu yang perlu dipertanyakan di sana. Dan sekali lagi, segala bentuk kecenderungan, entah itu numerologi, entah itu tarot, entah itu astrologi, apalagi ramalan, ya astrologi, ya bintang, ya segala macam bentuk seperti itu, tidak ada yang menjamin tentang kebenaran dan kepastian. Tidak ada. Kalau ada yang mengatakan menjamin kebenaran dan kepastian, kalau saya ya, kalau masih mau ya, ya silakan. Nggak bisa ngomong lagi lah. Nggak bisa ngomong lagi. Silakan share QR-nya di sini. Iya. Karena itu kecenderungan, maka kalau nyaman dan yakin dengan itu ya lakukan. Karena itu pilihan kan. Iya. Bisa dijadikan cermin, bisa dijadikan referensi, ya silakan. Tetapi ya Anda yang sebagai reader apapun juga punya tanggung jawab moral, tanggung jawab untuk masyarakat kita. Loh, sampai sekarang itu nggak ada yang meneliti kok. Ada penelitian kebenaran atau kepastian dari misalnya mengubah nama menjadi sukses itu. Hasil penelitiannya mana? Itu kecenderungan. Oke, kecenderungan. Kalau ada yang berhasil, ada yang tidak, ya namanya kecenderungan. Tapi jangan dikatakan bahwa ini sudah melewati hasil proses penelitian. Ini sudah terbukti. Loh, terbukti kan bagi orang ini. Bagi orang lain belum tentu. Nah, kadang memang kalau kita bicara jujur, nggak ada duitnya. Yang nggak bicara jujur, duitnya banyak. Ya. Kalau misalnya tadi Pak Yadi bilang bahwa ini kepastian, contohnya ini gitu. Nah, ketika ada satu orang yang melakukan hal yang sama dan tidak terbukti, itu kira-kira kalau komplain ke readernya gimana? Readernya akan tanya bahwa ada nomor-nomor, jadi ini rahasia dari trik lagi ya, dari para reader gitu kan. Jadi misalnya gini, Bliswas termasuk yang nggak berhasil gitu kan setelah diganti namanya dan nggak sukses gitu. Kemudian komplain kan, saya sudah diganti nama. Tadi kemarin Anda membuktikan bahwa si B diganti namanya sukses. Kok saya diganti namanya nggak sukses gitu. Kemudian nanya, Bliswas, nama Anda itu sudah cocok dengan usaha yang dilakukan. Kenapa kok nggak sukses gitu? Ada satu hal yang belum dilakukan untuk mencapai usaha itu. Ya kan, kemudian mencari-cari kan. Saya nggak ngomongin bentuk usahanya yang nggak dilakukan itu apa. Loh, ini efek Barnum lagi kan. Nah, semua orang kan melakukan itu kan. Dia akan bilang, oh iya Pak, sekarang yuk kita lihat usaha itu yang belum dilakukan apa. Langsung saya ngomong gitu, oh iya Pak, saya belum bikin ini gitu. Nah, dibenerin mau Bapak jadi gitu ya. Betul, iya. Nah, kemudian kita breakdown kan, sesuai nama misalnya Bliswas bergerak di bidang properti gitu misalnya. Kemudian namanya sudah dicocokkan di bidang properti. Nama itu mengandung disiplin, mengandung komitmen, namanya baru ya. Mengandung disiplin, komitmen, kemudian kerja keras gitu. Kemudian pantang menyerah, tanggung jawab itu kandungan namanya kan. Kemudian ini akan diinin satu-satu kan. Ini udah belum, banyak. Dari 10. Kira-kira dari 10 itu bisa dilakukan orang semuanya nggak? Ya enggak. Dan semua orang itu umum. Ada suatu waktu dia nggak komitmen, ada suatu waktu dia miss, nggak disiplin, ada. Dan semua orang kan mengalami itu. Dalam seminggu ini kamu disiplin nggak melakukan iklan? Enggak sih Pak, kemarin karena 2 hari sakit. Nah itu. Itu kesalahan ada pada klien. Itu yang saya maksud. Enak bener ya. Betul, jadi sekali lagi semua bentuk cara itu sebagai bentuk usaha bagus. Orang nggak percaya diri, mau meningkatkan kepercayaan dirinya dengan cara apapun bagus. Termasuk dengan dibaca namanya, dengan tarot, dengan astrologi, dengan jongko atau apalagi ya, condro dan segala macam, itu boleh-boleh saja.
Sepanjang jangan klaim bahwa itu adalah kebenaran, kepastian untuk tolak ukur keberhasilan. Nah, kita mesti jujur dengan itu. Cuman kemudian pertanyaannya, berani nggak kita jujur dalam melakukan hal itu? Nggak laku lagi, Pak. Nah, udah kalau ngepulnya dapur. betul, makanya daripada kayak gitu mending ngopi. Kita ngopi aja.